A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan. Atas kasih sayangnya masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan dalam pertemuan walaupun dalam keadaan virtual atau dunia maya. Tak lupa juga, marilah sama-sama kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kaum kerabat dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun tentunya membuat kita merasa bete, merasa galau, merasa lelah, dan merasa kesal, dan beberapa perasaan-perasaan yang menyelimuti kita. Ada yang galau karena pekerjaan-pekerjaannya tidak bisa dilakukan seperti biasa. Ada yang berjualan, tidak bisa melakukan kegiatan berjualan seperti di tempat biasanya karena memang dibatasi. Dan ada juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena pabrik-pabrik yang memang jadi tutup akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan walaupun berada dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Dan marilah kita sama-sama mendoakan semoga teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang diuji kesehatannya, diuji untuk kesabarannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan solusi. Baiklah ibu-ibu rahimakumullah, izinkan saya Ailinda untuk berbagi, untuk sharing tentang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umatnya, selaku hambanya, selaku makhluknya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah tahu rezeki itu apa? Apa sih rezeki itu? Betul, rezeki itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada makhluknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa makanan, minuman, kesehatan, materi, bahkan udara sekalipun yang kita hirup itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Baiklah, ada 4 cara Allah memberi rezeki kepada makhluknya menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu tingkat rezeki yang dijamin oleh Allah. Pernah dengar lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bisa ibu-ibu bayangkan, makhluk sekecil cicak yang hanya merayap di dinding, merayap di atap, merayap di langit-langit,
bisa menangkap nyamuk, makhluk kecil yang bersayap yang bisa terbang ke sana kemari. Sementara cicak hanya menempel saja di dinding, menempel saja di langit-langit. Tapi karena Allah sudah memberikan jaminan kepada makhluknya, seperti yang dikutip dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi dalam artinya yaitu, tidak suatu binatang pun termasuk manusia yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya Allah akan memberikan kesehatan, makan, minum untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini. Hal tersebut adalah rezeki dasar yang terendah. Jadi buat apa kita khawatir, buat apa kita takut walaupun pandemi? Sudah yakin kok, yakin saja bahwa Allah itu sudah menjamin bahwa kita dari sejak di Kanzul Aras sudah diberikan dan sudah dicatat rezeki yang akan diberikan dan yang akan kita terima selama kita hidup di dunia ini. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak ada dan tidak akan tertukar. Baiklah ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat rezeki yang kedua yaitu tingkat rezeki yang didapat sesuai dengan apa yang diusahakan. Sesuai dengan Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya, tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakan. Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jika seseorang bekerja selama 2 jam, maka orang tersebut akan mendapatkan hasil yang 2 jam. Jika kerja lebih lama, lebih rajin, lebih berilmu, lebih sungguh-sungguh, seseorang akan mendapat lebih banyak lagi. Tidak pandang dia itu mukmin ataupun kafir. Baik. Yang selanjutnya yaitu tingkat rezeki yang ketiga. Tingkat rezeki yang ketiga adalah rezeki lebih bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Sesuai dengan ayat Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah rezeki bagi orang yang disayang oleh Allah. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dapat merasakan kasih sayang dari Allah dan mendapat rezeki yang lebih banyak. Inilah janji Allah. Orang yang pandai bersyukur yang dapat hidup bahagia, sejahtera dan tentram. Usahanya akan sukses karena akan Allah tambahkan dan akan tambahkan lagi. Di zaman COVID seperti ini, pandemi COVID seperti ini, marilah sama-sama kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita masih diberikan kesehatan. Kita masih berada di dalam rumah, tidak di rumah sakit. Kita masih diberikan kesempatan untuk bangun di atas tempat tidur di rumah kita, di dalam kamar kita, di atas kasur milik kita sendiri, bukan di ruang ICU. Marilah kita sama-sama bersyukur, menikmati hal-hal kecil setiap hembusan nafas. Bayangkan mereka-mereka yang berada di ruang ICU yang dengan susah payah menghirup udara, menghirup oksigen dari tabung. Lihat di luar sana orang-orang yang mencari tabung oksigen, membeli oksigen yang sekarang sudah langka. Marilah kita sama-sama menikmati hal-hal yang memang kelihatannya bahkan tidak bisa besar atau tidak terlalu dirasakan, padahal itu sesuatu yang luar biasa
bayangkan ketika Allah menghentikan kita bernafas, diberikan kita sesak nafas, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita tidak akan bertemu dengan keluarga kita. Kita tidak akan bisa bertemu dengan pasangan kita dan anak-anak kesayangan kita. Marilah kita sama-sama mensyukuri itu semua. Kadang juga saya merasa bahwa saya frustasi dengan keadaan ini. Saya harus bekerja di rumah. Tapi marilah kita sama-sama, ketika kita bekerja di rumah, bayangkan orang-orang di luar sana. Bayangkan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Jangankan untuk bekerja, pabriknya saja sudah ditutup, tempat usahanya saja sudah dilarang untuk berjualan, untuk membuka usahanya. Jadi alhamdulillah bagi saudara-saudara dari teman-teman semua yang masih menjalankan work from home atau bekerja di rumah, mari kita sama-sama bersyukur. Mari kita sama-sama nikmati. Semua pasti ada hikmahnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tingkat rezeki keempat, yaitu tingkat rezeki keempat adalah rezeki istimewa dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertakwa dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencelupkan keperluannya, akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Peringkat rezeki keempat ini adalah rezeki yang sangat istimewa. Tidak semua orang bisa meraihnya. Rezeki ini akan Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin pada saat seseorang berada dalam kondisi sangat-sangat membutuhkan. Pernah nggak Bapak Ibu, ketika kita menginginkan sesuatu, misalkan kayaknya enak ya makan pisang tengah hari seperti ini, makan bakso atau makan es campur seger-seger, tiba-tiba ada tetangga kita yang mengirimkannya. Ibu, assalamualaikum, ini saya kirimkan nih, kebetulan anak saya baru dari kampung, saya ingin memberikan pisang. Atau tiba-tiba ada tetangga atau anak kita yang membawakan bakso. Mah, Pak, ini bakso, barusan Ananda dapat rezeki, sehingga di jalan ada tukang bakso dan ingat kepada mama dan papa, kayaknya papa dan mama ingin makan bakso. Atau tiba-tiba ada teman-teman kita yang tiba-tiba datang ke rumah kita. Assalamualaikum, udah lama kita gak ketemu, ini bisa bawain es campur, es teler, yuk kita makan bareng-bareng. Nah itulah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau boleh saya cerita sedikit. Saya sangat ingin belajar. Suatu hari saya diberikan kesempatan belajar. Pada saat itu saya ingin belajar tentang public speaking kepada guru saya, Gurunda. Semoga diberikan keberkahan untuk Gurunda saya. Beliau setiap orang yang ingin belajar dengan beliau itu biayanya satu kali pertemuan itu 500.000 sampai 1 juta. Nah, sebelumnya saya diberikan kesempatan sama teman-teman saya di ibu-ibu MTKD ini untuk, Bu, saya ingin belajar dong tentang muhadharah. Bu, saya ingin belajar dong bagaimana caranya berbicara di depan umum. Saya bilang, ayo mangga, yuk kita belajar bagaimana belajar di depan umum, berbicara di depan umum. Singkat cerita, saya akhirnya guru saya ini mengadakan pelatihan public speaking dengan biaya 500.000 satu kali pertemuan. Entah bagaimana ketika saya meniatkan diri saya untuk memberikan dan sharing ilmu public speaking yang saya punya walaupun sedikit gitu ya kepada teman-teman MTKD, tiba-tiba saya diundang oleh guru saya itu, ayo teh kesini
saja, ikuti saja pelatihan ini. Datang aja ke rumah saya untuk teteh free. Masya Allah. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika kita berniat berbuat baik kepada orang, Allah bayar kontan. Jadi jangan khawatir, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, jangan pernah khawatir tentang rezeki. Sekali lagi, rezeki itu tidak akan pernah tertukar karena sudah tertakar. Tidak akan pernah salah alamat. Tinggal kita saja menyikapi keadaan ini. Yang memberikan rezeki bukan kantor. Yang memberikan rezeki bukan cuma dagangan kita yang kita jajakan. Bukan hanya langkah kita, tetapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki. Jadi marilah kita sama-sama meyakini semua bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Walaupun kita menjalani prosesnya, yakinlah bahwa Allah akan memberikan solusi. Allah tetap akan memberikan rezeki kepada umatnya, terutama umat dan hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat yang diterimanya. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah sharing yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kata-kata yang sempurna yang keluar dari bibir saya. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya mohon maaf. Akhir kalam, tetap semangat, jagalah protokol kesehatan, dan selalu bersyukur setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.